Baik, sekarang kita mulai ke limas dan kerucut. Jadi, limas itu dia punya permukaan. Permukaannya itu nanti tergantung dari alas limasnya. Kalau misalkan alas limasnya segi empat, nanti permukaan limas itu akan terdiri dari empat sisi tegak ditambah satu alas. Nah, Limas tidak seperti halnya Prisma. Kalau Prisma mereka punya alas dan atap. Kalau Limas mereka punya alas dan titik puncak atau vertex. Nah, tadi alas limas itu akan menentukan berapa banyak sisi tegak. Kalau limasnya segi empat, jadi alasnya segi empat, limas itu dinamakan berdasarkan alasnya ya, sama dengan prisma gitu. Kalau limasnya segi empat, nanti sisi tegaknya itu ada empat pula. Tapi kalau alasnya segi tiga, seperti ini, sisi tegaknya juga ada tiga. Kemudian kalau alasnya segi lima seperti ini, maka nanti sisi tegaknya pun dia akan ada lima. Sisi tegak limas yang ini, yang A, yang segi empat, kalau misal kita lihat, dia ada berbentuk segitiga ACD, kemudian ADE, kemudian AEB, kemudian ACB atau ABC. Nah, dengan segitiga itu juga sama, berarti sisi tegaknya ada tiga. Misal ini limas FGHC, berarti sisi tegaknya ada FGH, FHJ, terus FGJ. Lalu kalau segi lima, maka sisi tegaknya juga ada lima. Siapa saja? Ada KMN, ada KNP, ada KPQ, ada KQL, kemudian ada KLM. Nah, sisi tegak ini semuanya itu akan berbentuk segitiga. Jadi, sisi tegak sebuah limas itu berbentuk segitiga. Jumlah sisi tegaknya itu tergantung dari alas limasnya seperti apa. Nah, alas limas itu ada yang beraturan, ada juga yang tidak beraturan. Kalau alas limasnya beraturan, maka nanti luas sisi tegaknya pun itu akan sama. Begitu. Maka dikatakan limasnya juga limas beraturan. Kemudian kita lihat di sini, kalau misalkan kita punya limas seperti ini, nah, ini disebutnya sebagai tinggi limas. Jadi tinggi limas itu yang tegak lurus dari vertek ke alas limas. Dari titik puncak itu ke alas. Dia tinggi limas. Selain limas itu dia punya tinggi limas, limas juga punya tinggi sisi tegak. Gitu. Jadi kita punya sisi tegak karena dia bentuknya segitiga, maka segitiga itu kan pasti punya sisi. Kalau kita mau mencari luas segitiga, setidaknya kita harus mencari tingginya. Kalau tidak, pakai gunakan rumus Heron itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita katakan bahwa sebuah sisi tegak, maka dia akan memiliki tinggi sisi tegak. Biasanya disimbolkan sebagai L. Nah, untuk mencari sisi tegak ini, kita bisa mengkonstruksi segitiga biru yang seperti ini. Jadi, ada tinggi limas, terus dari tinggi limas ke alas, perpotongannya itu kita tarik garis tegak lurus ke sisi alas yang satunya lagi, gitu. Tegak lurus ke sisi alasnya, kemudian tarik garis lagi, tegak lurus ke atas, ke vertex dari sisi alas ini. Inilah yang disebut sebagai sisi tegak tingginya. Dia pasti tegak lurus ke sini. Ini akan membentuk segitiga siku-siku. Sehingga nanti kalau misalkan kita mencari si L ini, panjang L ini, dia akan memenuhi teorema Pitagoras. L ini sebagai apa? Sisi miring. Kenapa Bu sisi miring? Karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Sehingga nanti berlaku L kuadrat
Aduh, ibu lupa nge-slide show. Nah, ini. Jadi nanti L kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah H kuadrat. Sehingga nanti L kuadratnya itu sama dengan 3 kuadrat. Kalau misal kasus ini ya, ini karena udah ada ukurannya. Di sini panjang alasnya itu ternyata limasnya segi 4 beraturan 6 ke 6 gitu. Jadi karena dia ada ini ukurannya 6, maka nanti kita bisa mencari nilai L-nya. L itu akan sama dengan L kuadrat ditambah A kuadrat ditambah H kuadrat. L kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah H kuadrat. Sorry, tadi salah. Jadi, A kuadratnya yang mana, Bu? A kuadratnya itu yang ini kan. Nah, panjangnya berapa? Karena dia panjangnya 6 dari sini ke sini, maka dari tengah-tengah ini, biar sampai dengan ke sisi satunya lagi, ya tinggal dibagi dua saja. Sehingga kita dapat nilai A kuadratnya itu 3. Kemudian H-nya berapa? H-nya kan tadi kita sudah tahu dia H-nya adalah 4. Sehingga nanti nilai L kuadrat ini 9 dari 3 kuadrat ditambah 16 itu 25. Ambil L-nya yang positif. L-nya sama dengan 5. Karena ini sebuah ukuran. Ukuran itu nggak mungkin negatif. Kemudian, ini cara mencari tinggi sisi tegak. Nah, di dalam limas itu sama seperti halnya prisma, dia ada yang tegak, ada juga limas yang miring seperti ini. Jadi dia tidak beraturan. Kalau limas beraturan itu tegak pasti seluruh sisi tegaknya itu sama panjangnya. Kalau limasnya tidak beraturan, ini sisi tegaknya tidak sama panjangnya. Nanti mencari luas permukaannya harus dicari satu persatu luas sisi tegaknya. Nah, sekarang kita hanya akan berbicara tentang limas dengan limasnya yang beraturan. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, kalau kita mau mencari luas permukaan limas, berarti nanti luas sisi tegak yang ada di sini seluruhnya ditambah dengan luas alas. Itu disebut sebagai luas permukaan limas. Luas sisi tegak bentuknya dia segitiga. Jadi pasti nanti ada setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, karena tinggi segitiga ini adalah tinggi sisi tegak, maka kita bisa katakan tinggi segitiga itu adalah setengah kali S kali L. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari berapa sih luas sisi tegak keseluruhan, ya sebanyak segi berapa yang menjadi alas gitu. Kalau seginya segi 4 ya ini N-nya jadi 4 gitu ya. Terus ini kalau misal kita sederhanakan luas sisi tegak itu setengah kali N kali S kali L. Kita lihat N kali S ini kan S ditambah S kali tambah S tambah S tambah S tambah S. Gitu kan ya, sebanyak N kali. Itu merupakan keliling dari alas gitu. Oh sorry, ini bukan keliling. KST di sini adalah keliling alas limasnya itu ya maksudnya gitu. Jadi setengah dari keliling alas limas dikalikan dengan tinggi sisi tegak. Itulah luas sisi tegak. Begitu. Nah, luas permukaan limas berarti itu akan sama dengan luas alas dikali dengan luas sisi tegak ini. Luas alasnya berapa, Bu? Tergantung. Nanti alasnya segi 4 ya, tinggal sisi kali sisi atau panjang kali lebar misalkan. Kalau segi 5 ya berarti segitiga, luas segitiga dikalikan dengan 5. Kalau segi 5-nya beraturan, ini kita berbicara yang beraturan aja ya. Jadi abaikan yang tidak beraturan gitu. Kalau segi 6 ya 6 kali segitiga yang membentuk segi 6 tersebut dan seterusnya. Itu luas alas. Nah, sekarang kita lihat luas sisi tegak limas. Sorry. Nih, kita punya
di sini ada limas, katakanlah dia limasnya limas segi 5 dengan ukuran alasnya itu 8 segi limanya beraturan, berarti limasnya beraturan, panjang sisi tegaknya 10 gitu. Tinggi limasnya tidak diketahui, kita hanya akan menghitung luas sisi tegak saja, jadi kita belum memerlukan tinggi limas. Tinggi limas itu akan diperlukan kalau kita menentukan volume limas. Nah, sekarang yang kita ingin tahu adalah luas sisi tegak. Sehingga kalau kita mau mencari luas sisi tegak, kita harus mencari luas segitiga yang membentuk apa namanya? Ya, luas sisi tegak berarti ini adalah luas segitiga yang ada dalam limas tersebut gitu. Untuk mencari luas segitiga, kita perlu mencari tinggi sisi tegak. Tinggi segitiganya itu sendiri. Tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga ini kalau kita coba split gambar ini jadi segitiga ya ke bawah kelihatan. Jadi ini sebetulnya segitiga biru itu dari sini kita split ke bawah, ini adalah sisinya. Ini 10, ini 8, ini tengah-tengah, ini 4. Begitu. Jadi nanti L kuadrat itu segitiga siku-siku nih. 4, sisi miringnya 10. L-nya itu sisi siku. Kok beda dengan yang tadi ya, gitu. Iya, karena yang tadi kita pakai tinggi limas. Kalau sekarang kita pakai bukan tinggi limas, tetapi panjang rusuk tegak, gitu ya. Panjang rusuk tegak, sorry, bukan panjang sisi tegak, rusuk aja ibu bilangnya ya. Panjang rusuk tegak. Kalau tadi tinggi limas yang kita gunakan, kalau ini panjang rusuk tegaknya 10. Nah, ternyata L kuadrat itu akan sama dengan 10 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 10 kuadrat kan 100 ya. 4 kuadrat 16. 100 kurangi 16 itu 84. Akar dari 84, L-nya berarti kan akar dari 84 ya. Itu 2 akar 21. 84 itu kan 4 dikali 21 ya. Nah, 4-nya dikeluarkan dari akar jadi 2, ini 2 akar 21. Kalau begitu, luas sisi tegaknya berapa? Karena dia alasnya segi 5, berarti nanti 5 kali setengah 8 kali 2 kali, kok iya, kali 2 akar 21. Sorry, ini harusnya nggak usah pakai titik. Nah, jadilah luas sisi tegaknya adalah 40 akar 21 cm persegi. Gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Sekarang tadi sisi tegak, sekarang luas permukaan limas. Kalau luas permukaan berarti sisi tegak ditambah dengan alas. Nah, sekarang kasusnya kalau dia punya rusuk tegaknya 6, terus rusuk-rusuk yang membangun alasnya itu 4 panjangnya, maka nanti berapa luas permukaan limas itu? Kita cari seperti yang tadi sebelumnya, luas sisi, ya luas sisi tegak. Tapi sebelum mencari luas sisi tegak, berarti kita harus mencari tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak di sini, segitiga siku-sikunya ada di sini. Ini 6 sisi miringnya, sisi sikunya 2. Berarti 6 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Dia akan sama dengan L kuadrat. L kuadratnya 32, berarti L-nya akar dari 32. 32 itu 16 kali 2 ya. 16 kita keluarkan dari akar itu sama dengan 4. Tinggal di akar itu 2. Jadi sisi tegaknya dia punya tinggi 4 akar 2. Sehingga nanti luasnya, luas sisi tegak itu 4. Ada 4. Kenapa ada 4? Karena dia limasnya segi 4. 4 kali setengah kali alasnya, alas segitiga ini, segitiga yang menjadi sisi tegak limas, dikali tingginya. Ibu selalu pakai titik, ini harusnya langsung aja 4 akar 2.
Nah, kita lihat ternyata ini 2 kali 16, 32 akar 2 feet kuadrat, feet persegi. Karena alas limasnya persegi dengan panjang rusuknya, rusuk alasnya itu 4, maka luas alas itu ya 4 kali 4 kan. Sehingga nanti 4 kali 4 itu ya 16 feet persegi. Sehingga kalau misal kita lihat luas permukaan limas itu akan sama dengan luas alasnya ditambah dengan luas sisi tegak. Luas alasnya 16, luas sisi tegaknya itu 32 akar 2. Ini sampai di sini juga sudah cukup. Kalau mau pakai desimal, boleh. Itu jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang volume limas. Kalau kita mau mencari volume, itu tinggal sepertiga kali luas alas kali tinggi. Begitu. Ini akan sama dengan misal ini limasnya dia punya sisi eh, ya sisi alasnya itu berbentuk persegi, rusuknya 6 inci dengan 6 inci. Sehingga nanti luas alasnya itu ya 6 kali 6, tinggi limasnya sudah diketahui itu 4. Jadi kita punya volume limasnya itu adalah 48 inci kubik gitu. Sedangkan limas yang sebelah sini yang satu lagi kita lihat dia belum diketahui berapa tingginya. Dia hanya diketahui rusuk tegaknya saja 6 feet atau 6 kaki. Nah, rusuk tegaknya ini nanti kita bisa gunakan untuk mencari tinggi. Pakailah segitiga yang membentuk ini rusuk tegak dengan tinggi, kemudian dengan diagonal yang ini. Ingat bahwa diagonal apa persegi itu panjangnya adalah 4 akar 2 kan ini 4 ya. Ini pasti 4 akar 2 gitu. Kalau 4 akar 2 karena dia berpotongan simetris, maka yang setengah ini dia adalah 2 akar 2 gitu. Nah, berarti H ini kita lihat gambar C sekarang. Itu kita bisa tentukan dari segitiga yang biru tua ataupun biru lebih muda di sini. Sisi miringnya 6, sisi siku satunya 2 akar 2. Ini juga sama karena dia kan limasnya beraturan. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena H itu sisi siku, maka H kuadrat itu akan sama dengan 6 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Hasilnya 28 H kuadratnya. Sehingga H-nya akar dari 28. 28 itu kan 4 kali 7, berarti 2 akar 7 kaki atau feet. Sehingga nanti volume limasnya sepertiga luas alas kali tinggi. Tingginya tinggi limas, bukan lagi tinggi sisi tegak. Tinggi limasnya tadi kita sudah cari 2 akar 7. Luas alasnya karena dia persegi 4, sorry, ini bukan 6 kali 6 ya, harusnya 4 kali 4. Nah, itu salah. Nah, ini harusnya 4 kali 4. Oke. Karena di sini dia sisinya 4. Jadi 4 kali 4 kali 2 akar 7 per 3. Gitu. 4 kali 4, 16. Berarti ini 32. Ah, gitu. Nah, ini volume limas. Kemudian kita lihat lagi. Sekarang kita coba latihan kembali menghitung volume dan luas permukaan limas. Kalau misalkan diketahui limas segi 6 beraturan seperti ini, panjang rusuk alasnya 4 inci, tinggi limasnya 12 inci, maka nanti tentukan volume limas tersebut gitu. Kalau untuk menentukan volume limas, kita perlu menentukan luas alas limas. Alas limas, lihat gambar B, ini bentuknya segi 6 beraturan.
Segi 6 beraturan berarti terdiri dari 6 buah segitiga yang sama besar ukuran luasnya. Nah, menghitung luas segitiga ini, kita bisa gunakan konsep untuk apa? Sinus. Kenapa Bu sinus? Karena kalau misalkan dia segi 6 beraturan, ini segitiganya juga pasti segitiga beraturan. Ini panjangnya 4, ke sini juga 4, ke sini juga 4. Dia adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sudut-sudut yang membentuknya itu adalah 60 derajat. Jadi kalau kita mau mencari T di sini, bisa pakai Pitagoras, bisa juga pakai aturan trigonometri, aturan sinus. T itu adalah sisi di depan sudut. Sehingga nanti kalau misal kita lihat di sini, T itu akan sama dengan sisi miring dikali dengan sinus 60. Sisi miringnya yang mana Bu? Ini 4. Kok Bu bisa 4? Tadi sudah dikatakan segi 6 beraturan berarti segitiganya sama sisi 4, 4 semua. Sisi-sisi segitiganya. Bu boleh tidak pakai rumus Heron? Boleh. Kalau pakai rumus Heron juga boleh. Ini biar kita mengingat kembali aturan-aturan dalam trigonometri saja. Nah, sehingga nanti kita punya nilai tingginya itu berapa sih panjang tinggi dari dari segitiga yang ada di alas limas itu ya 2 akar 3. Kemudian luas alas limas berarti karena dia segitiga dan ada 6 segi 6 dan dia memiliki 6 segitiga, berarti 6 dikali setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga di sini. 6 kali setengah kali 4, alas segitiganya 4 ya, tingginya 2 akar 3. Sehingga kita dapat 6 kali 4, 24. 2 dengan ini kan 1 ya. Berarti 24 akar 3. Volume limasnya kalau begitu dia akan sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Gitu. Bukan lagi tinggi segitiga tapi tingginya tinggi limas. Kok seperempat? Sepertiga kali 24 akar 3 kali 12. Jadinya 96 akar 3 inci kubik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya limas yang seperti ini? Rusuk tegaknya itu 13. Ini kalau aksennya 1 dia kaki ya. Kalau aksennya 2 dia feet. Sorry, inci. Kalau aksennya 1 dia feet atau kaki. 13 dan rusuk alasnya itu 10. Rusuk tegaknya 13, rusuk alasnya 10. Maka nanti tinggi sisi tegaknya berapa ya? Tinggi sisi tegak ini untuk mencari luas permukaan limas. Nah, kita ingin mencari luas permukaan limas ini. Kita cari dulu tinggi sisi tegak L kuadrat ini akan sama dengan rusuk sisi tegak kurangi dengan 5. Nah, ini kan dia membagi 2 sama panjang ya. Tadinya 10 jadi 5. Kalau kita ingat triple Pitagoras, ini pasti 12 ya. 169 ya 12. 12, 13, 5 gitu. Nah, sehingga nanti tinggi sisi tegaknya itu 12. Kalau misal kita mau mencari luas permukaan limas, dia akan sama dengan kok luas permukaan limas ini. Luas sisi tegak ya. Kalau luas permukaan limasnya harusnya ditambah lagi dengan luas arasnya. Tambah lagi dengan 100. Ini baru luas sisi tegak saja. Ibu koreksi lagi. Sorry. Ini luas sisi tegak. Si tegak. Di sininya udah benar luas ST. Tapi ternyata luas permukaannya, luas totalnya itu belum. Berarti di sini luas totalnya 10 kali 100, 10 100 ditambah dengan
240. Baru luas permukaan tuh ini. 300, dia 40 kaki persegi. Nah, itu luas permukaan. Oke. Oke, sekarang kita ke apa nih? Kerucut. Luas permukaan dan volume kerucut lah. Jadi kerucut itu limas yang spesial. Kenapa? Ya, limas yang spesial. Kenapa? Karena alasnya itu berupa lingkaran. Jadi luas permukaan dan juga volumenya kerucut itu ya sama cara menghitungnya dengan limas, hanya alasnya itu lingkaran. Kalau alas limas kan bisa macem-macem, segi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Tapi kalau kerucut, alasnya hanya satu bentuknya, yaitu berbentuk lingkaran, tapi ukurannya bisa beda-beda. Jari-jarinya ada yang 3, ada yang 5, dan seterusnya. Luas permukaan kerucut ini berarti luas, kalau di limas disebutnya sisi tegak, kalau di sini luas selimut kerucut gitu. Ditambah dengan luas alasnya luas lingkaran ya gitu. Luas selimut kerucut itu apa? Luas selimut kerucut itu ya keliling selimutnya gitu ya, dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan si ini panjang sisi tegaknya gitu, rusuk. Berapa sih rusuk sisi tegaknya panjangnya gitu. Nah, nanti si keliling itu, karena dia selimut, kerucut, keliling itu ya kelilingnya keliling lingkaran 2πr gitu. Kalikan dengan setengah, kalikan dengan panjang sisi tegak L. Jadi dapatlah dia luas selimut kerucut. Kemudian dikalikan lagi, dijumlahkan dengan alas. Alasnya itu adalah PR kuadrat. Ini jadi PRL yang luas alas ya tetap. Inilah luas permukaan kerucut. Kalau volume kerucut kita ambil dari volume 5/3 luas alas kali tinggi sepertiga PR kuadrat dikalikan H gitu. Kemudian kita lihat di sini ada kerucut ukurannya tingginya 6, jari-jarinya 3, tapi di sini belum diketahui rusuk tegaknya berapa. Kita cari dulu rusuk tegaknya. Lihat, ini membentuk segitiga siku-siku. Rusuk tegak ini berupa sisi miring dalam segitiga siku-siku ini, sehingga nanti L kuadrat itu akan sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini sama dengan 45, jadi L-nya adalah akar 45, 3 akar 5, 45 itu 9 kali 5 ya. Kemudian luas permukaan kerucutnya berarti luas selimut ditambah luas alas. Tadi luas selimutnya PRL, luas alasnya PR kuadrat. Pi-nya kita biarkan dia pi saja, R-nya 3. Tadi L-nya kita sudah cari 3 akar 5. Ini luas alasnya pi kali R kuadrat, R-nya 3. Jadi di sini luas permukaannya 9 pi akar 5 plus 9 pi. Biar begini saja juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuat desimal itu jauh lebih bagus. Volume kerucut sepertiga luas alas pi R kuadrat kalikan dengan tinggi kerucut sepertiga pi R-nya 3 pangkat R-nya 3 ya, kuadratkan kalikan tinggi kerucutnya 6. Jadi volume kerucutnya adalah 18 pi sentimeter kubik. Nah, ini pertemuan kita hari ini tentang limas dan kerucut. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan.